tengah hiruk pikuk kota Jakarta, sebuah sekolah SMA berdiri dengan megahnya. Namun, di balik kesan megah itu tersembunyi kisah horor yang mencekam. Setiap malam, lonceng sekolah tiba-tiba berbunyi dengan kencangnya. Suara lonceng itu terdengar di seluruh lingkungan sekolah, meskipun nyatanya tidak ada yang menyentuhnya. Bahkan saat pintu-pintu kelas sudah terkunci, suara lonceng itu masih terdengar, menciptakan atmosfer yang begitu mencekam. Penjaga sekolah, Pak Timan, menjadi saksi atas kejadian-kejadian mengerikan. Seringkali Pak Timan melihat penampakan hantu seorang gadis yang memakai seragam sekolah. Gadis tersebut tampak menangis di dalam kelas-kelas yang sepi. Bahkan lebih menyeramkan lagi, hantu itu sering memanggil-manggil namanya. Pak Timan, 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 Pak Timan. Setiap kali Pak Timan mencoba mendekat, sosok itu tak tahu di mana rimbanya, meninggalkan jejak ketakutan yang merasuk dalam pikiran Pak Timan. Teror semakin merajalela, bahkan sampai pada titik di mana kegiatan sekolah harus dilarang melewati jam 6 malam. Meski demikian, larangan itu tidak cukup untuk menghentikan kengerian. Suatu malam, Pak Timan pernah terkunci di dalam kamar mandi sekolah. Anehnya, kunci pintu hanya bisa dilakukan dari dalam. Namun, berbagai upaya dilakukan untuk membuka pintu, dan pintu itu tetap menolak untuk terbuka. Di dalam kegelapan itu, suara-suara aneh menghantui Pak Timan. Bayangan hantu siswi sekolah muncul di depan matanya, menyebabkan kengerian yang begitu mencekam, hingga Pak Timan pun harus pingsan berkali-kali.
penyelidikan sudah pernah dilakukan guna mengungkap misteri di balik teror yang menimpa sekolah tersebut. Fakta mengejutkan ditemukan. Teror tersebut bermula dari siswi SMA itu yang melakukan bunuh diri dengan cara meminum racun di dalam kamar mandi sekolah. Dan tragisnya lagi, saat melakukan bunuh diri tersebut, gadis itu sedang hamil, mengandung anak dari perbuatan yang tercela. Menurut tutur dari orang-orang terdekat, hal nekat itu dia lakukan lantaran tak dapat menanggung malu akibat perbuatan yang telah dia lakukan. Terlebih lagi, sang pria yang harusnya bertanggung jawab menolak untuk bertanggung jawab. Berita tragis itu membuat gempar seluruh sekolah dan bahkan sampai masuk ke berita surat kabar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusir teror itu, namun semua sia-sia belaka. Dendam yang sangat besar dari arwah gadis itu membuatnya sulit untuk beristirahat dalam damai. Dan akhirnya teror tersebut menghantui siapapun yang berani menginjakkan kaki di SMA menjelang senja. Suatu ketika, para siswa sedang melakukan kegiatan pramuka. Pak Diman telah memperingatkan mereka untuk tidak bertahan melewati jam 6 malam. Namun, semangat mereka untuk menyelesaikan kegiatan membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan kegiatan hingga pukul 7 malam. Dan yang terjadi saat para siswa sedang beristirahat, tiba-tiba lampu sekolah padam secara bersamaan. Keadaan semakin mencekam ketika lonceng sekolah berbunyi dengan kencangnya.
seolah tidak senang dengan keberadaan mereka. Kepanikan pun melanda para siswa, terutama para siswi yang menjadi target utama teror hantu itu. Mereka saling merapat, mencari kekuatan dalam kebersamaan mereka. Namun, sebelum mereka bisa mencerna situasi, angin kencang muncul, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduk mereka berdiri tegak, dan ketakutan merasuki setiap serat tubuh mereka. Seketika mereka membaca doa-doa yang mereka bisa, mencoba menenangkan diri di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa wanita yang begitu nyaring, diikuti dengan suara tangis yang memilukan. Para siswa pun berteriak-teriak memanggil-manggil nama Pak Timan, sembari menahan gemetar tubuh mereka. Sayangnya, kala itu Pak Timan sedang berada di luar sekolah. Pak Timan kala itu ingin pergi sebentar untuk membeli makan malam. Betapa kagetnya ketika Pak Timan tiba di sekolah. Dia melihat para siswa dalam keadaan panik luar biasa. Bahkan salah satu siswi ada yang sampai pingsan. Beruntungnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengalami kerasukan. Dengan sigap, Pak Timan berusaha menenangkan para siswa dan segera membubarkan kegiatan tersebut. Setelah kejadian itu, suasana di SMA tersebut semakin mencekam. Para siswa dan staf sekolah semakin waspada terhadap aktivitas yang terjadi di sekolah pada malam hari. Kisah horor tersebut menjadi topik pembicaraan yang tak terelakkan di kalangan mereka, memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di SMA mereka.